kau jangan. Siapa kau? Siapa kau? Kau siapa? Kau siapa? Hah? Apa yang mau kau buat kepada saya dan rekan saya? Hah? Oke, kita udah mulai. Di sini aku ada Bang Odi, kalian lihat Bang Odi, dan satu Ime. Cuman lagi ada sesuatu yang dilakukan di situ. Jadi kita harus menelusuri ke belakang sana. Kita lihat samping-samping sini. Jalannya agak kecil. Untuk kalian apa sih yang enggak kan kayak gitu. Kita lakukan petualangan ini. Semak pun semak Ya, masukkan. ya. Jadi kita langsung aja guys ya. Dah. Coba, coba. Nah, mungkin kalian lihat Ime ada di bawah situ. Dah, masuk sana. Nah, ayo guys, kemari. Jadi kita masuk. Jadi selamat datang di Horor. Terima kasih atas supportnya. Kita udah mulai penelusuran ya guys ya. Dan tintas dan aura di sini sangat keras. Dan terima kasih buat kalian yang dimanapun berada. Terima kasih supportnya semuanya. Support terus. Jangan lupa aku ulang lagi yang dari TikTok, support juga ke YouTube Ayo Horor guys. Oke, kita udah mulai. Untuk sebelumnya kita sapa-sapa dulu seperti biasa. Silakan. Saya dulu. Ya, situ dulu. Selamat datang. Sapa-sapa. Ya, salam buat kalian yang di Kalimantan, Dayak, Borneo, dan Medan, dan Bali, Jawa. Dah, itu saya. Anda. Oke, selamat datang untuk DJ Aku Jawa. dulu bang. Iya, Anda kok Anda ini, kok Anda lompat tengah dulu? Antri. Oh iya. Ya. Oke. Salam apa sih? Ya, siapa? Halo gitu. Ya, halo Batam, Sulawesi Selatan, habis itu Jambi, Sumatera ya. habis itu Bandung. Udah sih, itu aja bang. Nanti Oke. abang nggak kebagian pula. Untuk kalian semua para penonton AW Horor di 34 provinsi terutama. Jadi itu udah masuk semua, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Selatan, Utara. Itu udah saya sebut itu. Pokoknya Indonesia. Terima kasih telah mensupport kami AW Horor dimanapun kalian berada. yang salah ada juga di Aceh, Aceh, Malaysia, Singapura ada Singapura ya? Singapura ada. Ada Singapura ada. Singapura ada sebagian. Jadi ini juga jadi keluarga besar Ya, kita juga. keluarga di kita Singapura. juga gitu. Habis itu di Papua, dari Sabang sampai Merauke yang mendukung kami AW Horor, terima kasih banyak. Ya, sehat selalu. Sehat selalu. Oke. Guys, jadi untuk malam ini mungkin ya Batam di wilayah kita sedang, khususnya Riau ya. Semua Riau juga lagi musim hujan. Dan mungkin udah aku jelasin di opening, terus juga di sebelum tadi. Kalau untuk aku lanjutin tentang situasi di sini, aku dapat beberapa entitas yang menyeramkan juga, yang udah memandang secara tajam di bagian sebelah sini. Mereka mungkin merasa terganggu dengan keberisikan ataupun kedatangan manusia. Karena beberapa makhluk kan kayak gitu, ada yang suka, ada yang tidak. Gitu. Itu dari saya. Kalau dari aku sih pengap, terus Padahal panas, terbuka ya. panas, itu pusing, terus bawaannya tuh ada sedikit rasa emosional. Emosional. Udah sih itu Berarti aja. dalam ruang lingkup sini ya. Ya, makhluk lah. Oke, kalau dari aku panas sama, aku panas juga karena tapi ini kondisi cuaca dingin. Habis hujan. Habis hujan. Ya, saya udah bilang juga tadi. Rasanya panas. Ya. Panas, terus mata panas. Terus tadi aku pas datang sini masuk, pas baru kita mau mulai aku terkejut tadi ada yang nyambut di situ. Oh, yang abang kaget itu Iya, ya? yang aku kaget tadi itu sosok merah. Aku nengok kalau merah itu. Sosok merah. Cuman gayanya tuh gaya udah mau nerekam, aku nggak tahu.
Aku Kelelawar, nggak tahu dia kelelawar. menerkam siapa. Nerekam abang. Tadi kan abang udah bilang mau nerekam abang. Makanya aku bilang kan. Dan dia bilang mau nerekam aku, tapi nggak tahu lagi mau nerekam siapa. Iya. Ah. Cuma aku bingung itu aja. Soalnya tadi pas aku sama tim tadi beres-beres ini dia nggak ada. Kenapa pas kita udah datang udah mau mulai Dia Baru ada. dia tiba-tiba dia menongol. muncul gitu sosok merah itu. Itu jenisnya gimana? Kuntilanak kah? Atau Kalau yang jin-jin? aku lihat yang terlihat sama aku bukan kuntilanak tapi sebangsa jin. Oh, jin ya. Ya jin, bukan jin koren ya, tapi jin yang kita bilang tuh menengah. Iya. Menengah. Nah itu yang aku rasakan auranya itu memang Penuh betul-betul kedendaman dendam. karena auranya kayak merah gitu. Merah, memang auranya tuh ya kalau kita nengok yang di TV-TV atau di film-film itu memang ada kayak aura merah dari badannya yang keluar. Nah itu. Untuk postur nggak terlalu besar tapi besar. Nah itulah bagaimana iya, maksudnya itu kan. iya. Nggak terlalu besar tapi dia besar. Iya, gede lah. Gede lah. Berarti dia nggak besar tapi gede ya. Nah tapi gede. Sama aja sih sebenarnya. Sedang. Ya, oke. Nggak sedang juga. Iya. Dan tadi ada juga pergerakan situ kan. Dan mungkin aku waktu Bang Odi jelasin itu lawer ya. Visualnya dapat. Dia gimana ya? Cuman sekilas kayak ada sosok berdiri yang memang atribut ataupun merah, terus tapi mempunyai rambut yang ngembang di arah sebelah sini. Iya. Dan juga ada pergerakan tadi di ujung situ. Ya kalian bisa lihat betapa banyaknya daun-daun yang melingkupi kita gitu. Dan oh ya, tim ngerasain apa aja gitu selain yang kami bilang. Enggak, sini aja kameranya. Nah, sini aja. Tim ngerasain apa aja? Pengap aja. Sigit pengap. Nah, terus PI kalau Rehan Dada. sesak. Ada dada. Oke. Kita mau sesak. Itu apa? Ale? sesak Sesak ini ya. Gitu. Sorry lah. sesak Sorry. katanya. Ya, sesak. Oke. Jadi kalau untuk sesak berarti nggak ada yang ngeliat sesuatu ataupun apa, cuman rasa Entitas. sesak ya. Oke. Ada apa? Sigit apa? Itu seperti gondro, cuman kayak kecil badannya, pendek. Kayak semacam jenglot kah atau anak-anak kurcaci gitu? Dia besar badannya, cuman pendek. Bogel ya? Bukan. Cuman kayak ya sejenis gondro gitu. Di mana? Arah mana? Di sini. Sini. Enggak di situ, Bang, di belakang. Pas Situ. belakang. Belakang kami. Situ. Oh, kami sih nggak nampak soalnya. Ya, oh, oke. PI nggak ada. Ada yang lain? Rehan? Nggak ada ya, Rehan? PI? Belum. Oh, belum. Oke. Jadi tim sebagian masih berada di posisi sini, belum ada yang sana. Nah, cuman tadi Sigit nampak sosok seperti Gundurwo. Terus Pendek. tapi pendek. Cuman tua ya? Iya. Oke. Tua dan apa ya? Sesaknya belum tahu, cuman kalau untuk sesak sih biasanya itu ada rasa dari makhluk yang di sini. Aku ulang lagi, kayak mereka tuh sama nggak suka. Jadi kayak cuman ngusirnya tuh secara ingin bertarung dulu. Berontak dulu. Jadi rasa sesak itu ya coba aku gali dari mana rekan-rekan banyak rekan tim yang rasa sesak rata-rata semua itu semacam penolakan dari makhluk yang nggak sengaja terlihat sama aku sama Imeh yang dari aura merah. Yang di Ya, belakang tadi merah. kan. Tuh, dari ya. dia aku terlihat dia tadi di situ aku mulai kayak memang sesak gitu aku bilang kayak ini habis hujan tapi kok ngerasanya pengap sesak. gitu. Maaf ya. Yuk kesana yuk. Hah? Kaget aku. Ayo kesana. Lagi santai kawan. Oke guys, kita coba lihat, mungkin kita cari tahu tentang, jangan lupa guys barang-barang guys. Jadi udah ada jalan ya. Untuk Bang Odi, Bang Odi tertarik di mana nih? Tadi sosok yang merah itu aku sebenarnya dia dari sebelah sini. Oh iya, Cuman di sini. bergesernya dia ke kiri. Oh sebelah, Dia di apa? dari kiri ke kanan. Dari sini. Heeh. Sini Iya, aku dari- lihat. Cuma pas terlihat sama aku dia menunjukkan mimik wajah yang kayak seram gitu atau apalah. Dia langsung Langsung bergeser ke bergeser sini. ya? Oh. Gitu. Cuma pas di sini aku nggak ngerasa lagi, nggak terlihat lagi apa aura-aura kemerahan dia. Kayak merasa kaget ada yang lihat langsung. Gitu. Oh dia tahu gitu Pindah. ya? Dia tahu langsung pindah, cuma nggak tahu ya, entah kita nggak tahu posisinya sekarang di mana. Cuma aku coba nyari rasa yang ditinggalkan dia di tempat yang aku lihat itu. Cuman dia nggak berada jauh dari tempat itu. Oh berarti ini guys, dari sini, sebelah sini ya? Ya, Iya, sebelah sini. 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 Jadi tadi
pas Bang Odi ngecek tuh memang di sebelah sini katanya gitu, yang sosok yang dibilang yang punya merah-merah atau berkarakter merah itu, dan dia lari. Biasanya yang kayak gitu ada dua jenis. Ketika dia tahu kita ngelihat dia nyerang. Ada juga yang lari gitu, makhluk-makhluk kayak gitu. Nah, untuk saudara Imeh, apa yang kamu rasakan di posisi ini? Apa kita ada berjalan ke tengah, kamu ngeliat sesuatu hal yang aneh atau yang mungkin bisa diungkapin? Aku kalau makin ke dalam sini jantungku kayak makin berdebar gitu. Oh, apa karena dekat saya atau gimana? Kayaknya. Aku kayak di tengah-tengah kalian tuh kayak dihimpit gitu. Oh, kayak ada penghimpitan tentang makhluk energi. Energi Ini baru energi nih yang masuk nih. Karena gitu. Sekarang aku kayak memang aku rasain ini di batas yang kita buat tidak jauh, sekitar 2 langkah 3 langkah di kiri dan di kanan mereka pada berbaris. Oh, kayak Menonton ya. Nah, kayak gitu. kita ini menampilkan macam sirkus atau apalah yang ditunggu-tunggu mereka nggak jauh. Kayak ibarat ini tali mereka tuh di luar Ya, situ di luar tuh. tali ini sekitar 2 langkah nggak jauh. Makanya aku bilang kok tiba masuk ke dalam sini tuh kayak makin panas kayak gitu, makin dada aku makin sesak, macam dihimpit, nah kayak gitu. Iya. Mungkin dari aura penolakan mereka yang buat dari apa rasa yang kita rasakan sekarang ini, itu. Jadi kayak hantu-hantu ini bicara jadi hantu-hantu ini sedang menonton kita. Gitu kita, ya. nah itu. Apa yang dilakukan manusia ini nanti. Dan berbagai macam bentuk ya yang aku lihat di sini, yang seram, yang kasar, yang besar, macam-macam. Ada lagi yang berkalung. Ada yang berkalung sebesar ini kalungnya. Dia macam tasbih, tapi yang sebesar-besar ini. Iya. Jin ya. Jin. Dari sebelah panas mata kerubat. Aku tadi sebelum aku bilang kayak gitu, aku ditarik sama sosok untuk menjelajahi ke ujung sana. Cuman aku tahu ini sosok besar nih, gitu, yang ingin menarik kita seperti itu. Oke guys, tadi kita udah gambar salah satu sosok. Kamu ada asap loh. Iya. Iya, ada asap keluar. Masa? Makanya aku dari tadi kayak gini-gini nih. Ini asap rokok atau asap apa? Aku lihat pas abang ngomong tadi. Makanya aku dari tadi nengokin merhatiin kan. Cuman pas abang hadap sana tuh kayak muka abang gini terikut asapnya. Kok anak ini keluar asap gitu? Kan belum ada ngapa-ngapain kan Iya, kita iya. kan. Tuh asapnya tuh. Masih? Oh iya. Iya kan Bang? Ada. Ada kan? Kan dia udah nggak ada ngerokok lagi. Ngomong. Ngomong. Kita baru mulai loh, dan keadaan tubuh masih fresh. Cuman kalau digituin nggak nampak Fresh Bang. dalam keadaan ini. Aku nggak Kalau tahu kasarnya ya. Ya kasarnya kita masih fresh, sama aku masih fresh. Cuman aku ngerasa tubuh aku sekarang, yang aku lihat, yang aku kayak apa namanya? Aku merasakan tubuh aku sekarang ini banyak asap yang keluar. Jadi ada salah satu energi yang ngebuat tubuh ini panas. Energi panas itu bisa jadi dendam sama yang tidak suka, merambat ke diri kita dan ngebuat hawa panas di dalam tubuh kita tuh keluar uap. Karena gitu. kita menahan mungkin. Gitu. Oke. Oke. Kita lanjut ke sosok tadi. Lanjut sosok tadi. Cuman sebelumnya di bagian beberapa langkah ke belakang, untuk Imeh ada tertarik ke langkah mana? Ke kanan sih. Ke kanan. Ke kanan. Ada kah? Kanan mungkin agak ke pojok kita. Kanan sini. Mungkin sini. Sini. Ini kiri kan? Ya. Cuman kita udah kasih Iya. ini udah ada batas. Mungkin nggak usah terlalu jauh. Sini aja. Jadi aku sedikit agak resah di bagian di belakang karena ada sosok yang mungkin udah nunggu kayak tegap gitu. Nunggu kita ke sana. Iya, cuman dia ini lebih keras gitu. Jadi kalau masuk ke daerah dimensi dia atau lingkupan dia itu kayak pasti hancur. Gitu. Hancurnya dalam istilah ribut pasti. Oke. Mungkin kita udah gambar satu sosok yang kita bilang tadi di awal. Sosoknya wanita, cuman agak gemuk dan ada tali yang mengikat lehernya gitu. Ini sosoknya guys, kameramen bisa ngelihat. Jadi sosok ini oke. Gimana? Udah jelas? Aku sambil ngejelasin. Sosok ini kita ambil sketsa agak lebih jelas untuk tahap episode yang sekarang.
agak lebih berbentuk lah gitu dari sebelumnya, karena kita ada sketsa dari awal dan mencari dari awal gitu, baru kita mulai. Sosok ini kita ketemu di daerah depan dan dia seperti menunggu, dan kita ambil setengah dan simpul ke bawahnya sebenarnya badan, cuman kita ambil kayak sketsa sedikit aja. Di bagian situ tuh ada tali, mungkin udah kita tulis tali di situ, diikat, nyambung ke lehernya. Sosok ini cukup nggak tua nggak muda, cuman di tengah. Yang aku lihat untuk karakternya mungkin 30-an atau 40-an umurnya. Secara visual mungkin aku lihat penuh kesedihan, dan di balik kesedihan itu ada sesuatu yang tersimpan ataupun dendam, seperti itu. Mungkin dari yang megang gambar dan yang akan menjadi media, Imeh, coba apa dari Anda? Ya. Kalau dari aku ngerasa sosok ini memang dia menunjukkan aura kesedihan yang sangat besar. Terus banyak sekali yang dia pendam, permasalahan-permasalahan, tekanan batin gitu Bang ya? Ya, dia semacam ingin mengungkapkan tapi tidak berani, atau dia nggak mau mengungkapkan karena terlalu menghargai. Bukan karena tak ada teman cerita. Kalau teman cerita memang dia, kalau aku lihat ya gimana ya, dia yang aku rasain, aku coba masuk ke ke pandangan untuk ke tempat dia, tempat cerita ada, tapi dia tidak terlalu dapat itu kita bilang solusi. Oh, kayak nggak usah lah gitu. Jadi dia lebih memilih tempat cerita ada, cuman dia tahu aku bercerita pun nggak akan dapat solusi. Iya. Kayak gitu. Ya, jadi lebih baik aku pendam dan sampai ajalnya atau dia mengakhiri hidupnya. Jadi terpendam. Ya, ada pergerakan kayak orang kayak ini. Nginjak kayu. Nginjak ranting. Jadi dan aura kesedihannya yang sangat besar, dan aku juga ngerasa kayak sekarang di mataku panas, semacam mau mengeluarkan air mata dengan aku menceritakan ini dalam kondisi dia hamil. Nah itu mungkin dari Ime bisa, karena Ime yang akan menjadi mediator, ya, bisa mencocokkan diri, berdialog dulu secara halus dengan dia, baru coba kalau bisa dia menerima untuk hadir, baru kita gali. Gitu. Oke, kita kembali ke media. Sebelum Ime untuk mencocokkan, mungkin ada yang mau disampaikan kepada penonton atau ke kami, gimana kepada kami rasa tentang rasa yang Ime dapat setelah melihat gambar ini, pandangannya. Aku kalau ngelihat lama-lama tuh iya, sama mataku tuh panas, kayak pengen nangis, karena kayak langsung ngerasa nyusuk aja ya, gitu. nyesek gitu ya, benar. Karena matanya tuh kayak sedih tapi marah. Sedih dia, biasa orang sedih mengeluarkan air mata, nangis, cuman dia lebih menahan air mata, cuman menunjukkan mimik muka wajah yang sedih, tapi nggak mengeluarkan air mata gitu, macam berat dia membutuhkan air matanya gitu. Oh iya Bang, sorry. Tadi juga aku mau cerita sedikit tentang, tadi kan aku bilang pusing, jadi kayak dia nih pengen cari solusi, tapi kita kan harus gambar, gitu. Jadi aku agak gondok nih, dia kalau memang mau cari solusi sini gitu, cuman dia kayak pas digambar tuh nggak mau, nolak, tapi dia pengen gitu. Oh, jadi kalau itu yang aku dapat, Wan, dari semasa hidupnya yang aku tangkap, itulah yang dia bilang, dia tidak percaya dengan manusia. Masuk, jadi aku cerita pun percuma. Jadi dia, bukan kita nih datang untuk dia percaya, tapi malah tahu lah bisa kita bantu. Iya, benar. Sehingga dia mendapatkan solusi apa yang sebenarnya dia mau. Gitu. Jadi kita di sini coba bantu gitu. Iya, benar. Makanya penolakan dia sehingga membuat kita juga bimbang gitu. Dan Bang Awe waktu menggambar ini pusing, seolah-olah dia menganggap kalian sama aja, bisa kasih kami solusi. Tadi sama, sampai Bang Waler juga bilang udah lawan jangan dipaksain. Ya, gitu. Aku juga bilang tadi nggak usah dipaksain karena kita belum mulai dan kita masih ada part-part yang selanjutnya yang harus kita ini. Iya, benar. Menguras tenaga, karena yang kayak gini nih, menggambar gini untuk teman-teman tahu, kita menguras energi kita karena kita berusaha masuk ke dimensi dia. Dan sewaktu kita menggambar ada penolakan di situ, kita coba melawan. Jadi kita
terkuras. Ya, benar. Itu. Ya. Itu. Jadi lihatnya aja gambarnya mudah, tapi ini sulit. Iya. Gitu. Gimana? Ya, nampaknya ini agak resah. Iya, agak Semakin resah. Ada apa dengan kamu tiba-tiba kayak udah? Jadi yang aku tangkap sekarang posisi Ime makhluknya sudah dekat dan dia berusaha berdialog. Berdialog dengan makhluk tersebut untuk coba dengan apa yang kita jelasin tadi. Tadi yang aku nampak, yang aku dengar atau yang terdengar sama aku, dia itu semacam ngomong seperti itu. Bisa ngasih aku solusi nggak? Kalau aku hadir, aku menceritakan ini gitu. Jadi itu yang lagi Ime dialog dengan sosok tersebut yang sudah hadir di sekitaran kita gitu. Jadi kalau misalnya dia kita belum bisa ini. Kita belum bisa terlalu jauh. Tapi nanti Ime yang kabari gimana cocoknya. Oke, ada singkat cerita. Kan ada penonton bilang ceritanya bang kayaknya hampir-hampir sama. Oke guys, kami kalau nyari cerita ini sulit sebenarnya. Karena rata-rata pasti korbannya banyak kan yang kecelakaan, bunuh diri, depresi. Cuman di dalam ceritanya itu memang mereka kecelakaan. Tapi kadang masalah dalam cerita itu pasti ada perbedaan gitu. Makanya kayak ada yang kecelakaan di sana karena ditabrak, ada yang menabrakkan diri. Tapi kasusnya kecelakaan gitu. Ada yang karena masalah di rumah, bawa motor ngebut-ngebut gitu. Jadi kalau kita nyari sosok ini, bukan kami sombong atau angkuh atau apa, karena untuk menggali. Permisi. Oke guys, ini mungkin udah ada reaksi dan ini mulai klub. Jadi dia masuk dengan seperti suara rintihan tangisan. Maaf, selamat malam. Ada apa dengan dirimu? Kamu jangan takut, jangan kemana-mana, karena wilayah di sini akan membahayakan media. Dan jika kamu pergi kemana-mana pun berontak ataupun apa, kamu akan seperti ini aja. Dan kami nggak menjanjikan kebahagiaan sebenarnya. Cuman insya Allah ada jalan. Bisa kita bercerita, Mbak? Oke. Maaf, sudah lama kamu di sini. Kamu baru? Kamu baru ya di sini? Tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Apa yang ngebuat kamu datang ke sini dan tinggal di sini? Saya bingung. Oke, dia seperti kebingungan. Untuk kami mau bertanya apakah bisa meluangkan waktu sebentar untuk kita bercerita tentang dirimu. Kami tidak memaksakan, cuman kami harapkan keadaanmu akan lebih baik aja gitu. Dengan seperti ini semoga dapat lebih ngubah. Bisa kita bercerita atau beri kami waktu untuk bertanya. Oke. Namanya siapa? Atau panggilan yang pantas kami panggil? Seingat kamu. Seingat kamu, kami tidak memaksakan untuk mengingat, tapi seingat. Hah? Asma. Panggilannya seperti Lasma. Jadi kalau kayak dipanggil tuh Ma atau panggilannya itu udah panggilan atau gimana? Bahas soal tadi bingung ya. Kenapa? Ada apa? Ada sosok yang menarik. Oh berarti dia takut ya? Ya, takut dengan sosok itu. Oke guys, ada gangguan dari situ ngebuat dia agak risau. Kamu tenang aja. Ya. Di sini kami coba berusaha. Mungkin Git coba alang di situ Git. Oke, tim ngalang untuk pembatas atau ada energi dari tim entitas pribadi untuk ngalang. Di pagar dulu. Ya. Ke situ aja. Oke. Mbak Asma, mohon maaf. Bingung apa yang ngebuat kamu hingga fisik kamu, terus kebingungan apa nih gitu yang terjadi pada dirimu? Saya sering mendapat tekanan.
Sabar. Kamu tenang. Jangan kamu nangis. Maksudnya biar bisa lebih lega untuk mengasih tahu atau memberitahu kami gitu. Diri kamu. Coba kamu tenangkan dulu dirimu. Oke. Kamu bingung kenapa? Saya sering dapat tekanan. Tekanan. Maksudnya tekanan ini dalam arti tekanan seperti apa gitu? Musuh atau Ibu mertua saya. Ibu mertua? Iya. Ibu, berarti kamu udah nikah? Saya seorang janda Kamu seorang janda? yang menikahi anak bujang. Oh, berarti dia bang bukan hamil luar nikah, cuman Udah nikah. apa benar? Makanya dari tadi Saya kan dia hamil bersamanya. Kamu seorang janda yang menikah sama seorang bujang. Oke. Apa yang ngebuat? Apakah saya takut lancang, cuman kalau memang nggak boleh untuk ditanyakan kamu ngomong. Apa kamu tahu kenapa mertua kamu nggak suka dengan kamu? Karena status saya. Oh, berarti mertua kamu menginginkan bukan dia, Bang. bukan janda, Tapi gadis. gadis gitu. Dia menginginkan perempuan yang sama dengan status anaknya. Karena status anaknya kan lajang. Iya. Oh Bukan iya. muda. Jadi ibu mertua kamu menginginkan suami kamu yang sekarang ini menikahi seorang gadis gitu, bukan seorang janda. Itu Kamu tahu ini apa kamu baru tahu atau sudah tahu? Kalau sudah tahu kenapa kamu melakukan hal yang harus memaksakan cinta kamu gitu? Kami sama-sama mau. Sama-sama mau. Oke. Yang kamu tahu tentang mertua kamu tidak suka dengan kamu ini, kamu baru tahu setelah menikah atau sudah tahu sebelum menikah? Dia di belakang anaknya berani dengan saya. Oke. Berarti jawabannya dia sudah tahu sebenarnya gitu. jadi ibu mertuanya ini yang ku dapat di depan anaknya, dia terlihat manja-manjain si siapa namanya, Lasma ya? Asma. Ya, manja-manjain. Tapi sewaktu suaminya pergi keluar dari rumah ataupun pergi kerja, di situ mulai macam penindasan gitu ya. Apa benar? Kamu bunuh diri dalam keadaan hamil? Apa? Aku agak bingung jadinya, maksudnya. Iya. Kalau boleh tahu sebelumnya, kenapa kamu memutuskan untuk bunuh diri? Iya, soalnya hamil gitu, Kamu nggak sayang hamil. dengan apa janin atau anak yang sudah ada di dalam tubuh kamu? Saya tidak kuat. Aku sesak di sini, jadi aku bilang kayak bingung gitu. Jadi sesak di sini. Aku tuh nak ngomong, apa sih yang dilakukan mertua kamu Ya, gitu, sampai kamu memutuskan untuk iya, bunuh diri itu apa gitu, apa? Dia sering melakukan fisik terhadap saya. Kontak fisik. Tapi kamu dalam kondisi hamil loh. Apa dia nggak memikirkan janin yang ada di perut kamu? Dia tidak peduli. Oke. Aku kalau ketemu sosok yang seperti ini, aku kayak langsung kayak dibungkam. Nggak tahu ya, rasa apa yang kurasain ini kayak cepat terbawa aku. Tenang. Apa siapa tuh? Asma. Tenang. Lasma ya. Mbak, pokoknya kamu harus tenang dulu. Karena situasi mental yang pernah kamu terjadi sama kamu ini nyambar ke kami nih. Jadi kami mau bertanya itu sesak. Jadi bertanya berputus gitu. Anak saya kasihan. Nah itu yang maksud saya. Usia berapa? Usia berapa kamu bulan? Ini yang dalam kandungan kamu. bunuh diri? Ini 8 bulan. sebulan lagi berarti ya? 1 bulan lagi.
Oke guys, jadi di sini aku sangat merasakan tentang mental, tekanan mentalnya udah baik. Kamu banyak menyimpan dendam Karena ini sudah lama kamu menyimpan itu gelang emas kamu. Ya, kenapa? Kenapa kamu bisa bilang dari gelang emas yang kamu pakai? ibu saya sangat tidak suka. Ibu mertuanya nggak, Karena anaknya memberikan saya ini. seharusnya nggak suka gitu ya, Pak. Kamu nggak punya keluarga? Ibu saya sudah meninggal lama. Begitu juga ayah saya. Baik. Jika bukan untuk anak saya tidak akan menikah lagi. Itu harapan kamu. Iya. Kenapa kamu tidak bercerita? Maksudnya itu, kenapa kamu berani untuk menyimpan itu semua sampai membuat dirimu seperti ini dan nekat melakukan sesuatu yang mengerikan ini gitu? Kenapa tidak jujur saja? Apa alasannya? Ibu mertua saya selalu mencari pembelaan terhadap anaknya. Bahwasanya saya yang kejam di rumah itu. Terus suamimu apa pendapatnya tentang kamu nih gitu? Apa dia nggak pernah tanya tentang keadaanmu gitu? Apa setiap hari gimana gitu? Setiap apa yang kamu lakukan tuh gimana gitu? Kenapa gitu? Apa dia pernah menanyakan itu atau seperhatian itu? Saya diancam untuk tidak buka mulut. Diancam. Suami saya. Oke guys, baik. Jadi guys, oke guys, jadi ini sangat dalam. Kamu keluar dulu ya. Saya minta maaf kamu keluar dulu karena ada sesuatu kendala, dendam dan rasa darimu tuh membuat beberapa hal di sini bergejolak tinggi, makhluk-makhluk lainnya untuk ini. Oke. Jadi dia nggak kemana-mana, cuman di lingkaran kita. Cuman kita harus netralkan diri karena sosok di sini juga ikut-ikutan untuk mengikuti dendam dia, mengikuti dendam dia. Kayak gini loh bang, kayak lebih ke dia dendamnya sama siapa dan kesedihannya apa, amarahnya apa. Sosok itu jadi yang liar-liar lainnya itu ngikut gitu, ikut hadir. Jadi dia punya dendam, tapi sosok liar yang lainnya tuh ingin mengendalikan dendamnya gitu. Paham. Saya jadi berdialog sama makhluk yang mempunyai cerita yang kita bilang terlalu dalam sehingga dendamnya yang awalnya kita lihat kesedihannya yang sangat besar, dengan posisi banyak makhluk di sini yang mengumpan untuk dendam itu keluar. Benar, seperti itu kesimpulan. Aku kayak ngelihat ada satu ibu-ibu. Iya. Kayak tempat dia bercerita. Mungkin itu tetangganya, cuman aku belum begitu tahu itu siapa. Apa yang kamu lihat? Tapi kayak ibu itu hanya bisa ngasih solusi, nasihat. Ya ibu itu kayak nggak berani untuk ngomong. Iya. Karena kan hanya status ibarat teman. Ibu itu kayaknya cuman hanya bisa memberi nasihat semacam kata, ya kamu sabar aja, jalani aja. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Makanya seperti itu kesimpulan. Makanya yang aku tadi ngerasakan merinding, aku coba masuk ke dalam dimensi dia, cerita dia, mengikutinya. Dia pernah hamil besar 8 bulan sebelum dia gantung diri. Si Lasma ini pernah didorong mertuanya sampai dia
Itu dia tadi bilang juga kontak fisik, secara fisik. Aku lihat di situ. Dan abang mendapat separuh dari ceritanya. Dan ceritanya itu di situ. Aku tadi mau sempat tanyain karena kita udah dapat pengaruh bang. Iya. Gitu. Itu makanya aku makhluk-makhluk di sini tuh kayak lebih harus kita ngamuk-ngamuk gitu. Itu satu. Kenapa. Terus yang kedua kita tuh kayak seolah-olah jadi dia. Ya, dan itu. Gini loh. Jadi makhluk-makhluk ini kayak peranan. Aku, abang, mungkin juga Ime dan yang lainnya tim merasakan kebimbangan, sesak di sini. Ini dari dia rupanya. Gitu. Jadi orang lain aja tahu penyiksaan atau apa yang terjadi pada si Lasma ini. Siapa tadi tuh? Nah, sosok wanita ini. Dan orang lain tuh geram juga ingin ikut membantunya. Tanpa dia bercerita, dia orang itu tahu. Jadi yang kita bilang tadi, yang dari awal kita bilang bercerita, apa namanya tuh? Kita merasakan sesak. Dari dia ini gitu. Dari dia ini. Kenapa kelihatan besar? Rupanya disambut dengan makhluk-makhluk yang ada di sini. Jadi kayak di sini welcome gitu. Welcome gitu. Ingin membantu kayak kehidupan dia dulu gitu. Soalnya kayak tanpa dia bercerita ataupun dia bercerita, orang udah tahu sebenarnya. Itu alasannya. Jadi kayak ya udah, nggak usah bercerita. Cuman dia masih kayak ini yang dia pikirkan. Cuman namanya manusia kan punya ini kan, sesuatu yang di kepala atau otak pemikirannya itu kalau udah konslet nekat jatuhnya, buntu, stres. Iya, betul. Dan dia tahu obatnya mungkin saat ini hanyalah kematian. Gitu. Betul. Dia semacam nggak punya jalan keluar lagi untuk tempat bercerita gitu. Aku naik turun nih. Gitu. Kayak di sini tuh naik turun. Kenapa? Nampaknya kenapa dia mendobrak ke kamu, ada apa? Apakah dia masih tadi kan kita mengharapkan dia keluar sejenak. Kita nggak bisa lanjutkan secara utuh karena sesuatu yang di sini. Iya, betul. Aku lebih terbawa pusing ya sekarang. Abang pusing ya? Aku masih di sini. Kayak ngambang gitu loh. Ya, ngambang ini. Ngambang. Nggak tahu, mungkin terutama buat kita yang laki-laki harus berhati-hati ya. Karena makhluk-makhluk di sini menganggap sama. Jadi mereka menganggap itu kita suaminya. Benar, itu yang aku maksud tadi. Dan kita nih ini berperan sebagai mertuanya. Jadi mereka nih kayak mau balas dendam siapa aja gitu. Yang penting laki-laki. Yang jelas si Lasma mertua. atau Asma ini posisinya kenapa dia bisa sedikit tenang atau di sini ada beberapa makhluk aja yang tidak suka. Dia ada juga yang melindungi dia di sini. Dendam dia. Nah, dia datang sini karena naiknya energi dendam. Kedendaman dia. Dan dia sampai di sini. Nah, itu yang dia suka, mereka makhluk di sini menyambutnya dengan baik. Itu. Dia baru, tapi sambutannya itu kayak luar biasa. Ketika engkau hidup kayak nggak ada keluarga, kami keluargamu. Ini gitu. Tempat kau katanya. Itu. Karena cuman tadi dia kayak agak nggak suka di sini ya? Ya, di bagian sini. Ya. Apa bang? Tadi apa lanjut? Cuman dia apa ya? Aku kalau menggali dia ini, memang sambutan dia memang sangat luar biasa di sini dengan aura kedendaman dia ini. Bukan gara-gara apa ya? Mereka tenang. Tenang, Mbak. Apa Mbak menerima saran dari kami? Tenang. Jangan khawatir. Oke. Ya, memang situ, Bang. Ada tadi yang menarik. Jadi dia ditarik gitu. Ini sosok yang nggak suka dengan dia ini. Jadi dilanjut saja. Ya. Tolong kamu harus tenang dan jangan ikuti rasa dendam dari mereka yang mereka ingin bersamamu, mereka di sini. Kamu intinya kan kamu ingin keluar kan dari sini kan. Jadi kalau kamu ingin keluar, tolong mereka dari hasutan dari mereka yang di sini, yang para negatif ataupun jahat di sini jangan diikuti. Itu hanya sesuatu hal yang akan memperburuk kamu nanti ke depannya gitu. Yang akan lebih menghancurkan kamu. Saya cuma minta kenapa dengan perutmu?
ada sesuatu yang mau kamu sampaikan? Sakitan. Oh, dia sakit. Anakmu, anak yang di sini, dia semacam meminta menyelamatkan anaknya. Iya. Tapi itu udah nggak mungkin kan? Iya. Oke. Kami tidak bisa menjanjikan tentang apa yang kamu rasakan itu bisa selesai. Cuman setiap orang pasti ada masalah. Saya paham dan kami semua paham kenapa kamu melakukan bunuh diri dan menyimpan dendam ini, penyesalan ataupun rasa kesal di dalam dirimu sangat kuat. Saya minta ikhlaskan apa yang udah terjadi. Itu keikhlasan itu sesuatu yang sudah terjadi. Jadi ikhlaslah gitu. Kamu akan ketemu jalan yang akan ngebuat kamu mungkin akan melihat anakmu atau kehidupan lebih baik lagi. Kamu harus ikhlaskan. Ya mungkin Tuhan itu tahu mana yang lebih baik untuk kita. Makanya kita harus berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Ketika kita merasakan keputusasaan, Mbak merasakan keputusasaan, Tuhan menjawab gitu. Ya mungkin dengan jawaban yang baik gitu. Cuman penyimpulan di dalam pemikiran Mbak mungkin terlalu sakit gitu kan. Sesuatu yang dirasakan itu jadi kayaknya obatnya mungkin apa yang udah terjadi. Cuman sebenarnya itu salah. Dan seharusnya sekarang ikhlaskan, sudah tutup dari suami ataupun mertua. Ya harapkan aja harapan yang lebih baik lagi gitu. Dan apa yang Mbak ceritakan ke kami, ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih, dan itu akan kami jadikan pelajaran kehidupan buat kami, bahwa keputusasaan Mbak sebenarnya bisa Mbak hilangkan atau Mbak mencari jawabannya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu sih sebenarnya. Cuman mungkin ya kita nggak tahu, manusia itu berbeda-beda, karena mungkin ada yang lemah, nggak sanggup menahan apa yang dipendam. Ya benar. Sehingga kita bilang mental. Kalau bahasa kita itu gelap mata, yang membuat kita melakukan hal yang ya menyakitkan diri kita sendiri sebenarnya. Oke, terima kasih banyak Mbak Lasmi. Bisa kamu ikhlaskan itu. Kamu harus ingat semuanya sayang samamu. Kamu jangan berpikir tidak ada yang peduli. Itu cuman tergantung kita menyikapi masalah di dalam diri kita. Baik, bisa ya? Berat. Ya, tahu. Benar. Itu yang berat gitu. Dan keikhlasan itulah yang terkadang penyakit buat manusia akan hancur. Cuman sebenarnya bukan hancur, akan ada yang lebih baik lagi gitu. Ikhlaslah. Kita harus berdamai dengan semua keadaan yang terjadi di diri kita. Kalau kita kayak gitu aja kita mutar-mutar. Kamu jangan jadi ombak, cukup kamu jadi air laut yang tenang, tapi jangan tenang kali. Ya, kalau tenang kali jadinya kayak gini peranan kamu saat ini. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Apakah kau bisa menolongku? Pertemukan aku dengan anakku. Ikhlaslah. Itu kuncinya. Dan semoga di depan sana kamu ketemu dengan apa yang kamu mau dan cahaya yang lebih baik lagi.
Ya, terima kasih atas pembelajarannya. Lo Aku kayak ngeliat pusaran putih gitu loh. ya, mungkin lingkaran itu salah satu jalan yang baik untuk dia ya. Tapi memang yang aku dapat ya, mau klaim manusia, awak juga manusia gitu kan. Tapi prosesnya agak ini tadi ya, karena tadi aku lihat pas ke proses membantu dia, ada salah satu sosok makhluk yang tangannya itu kayak udah pengen narik gitu, jangan gitu. Pergi kau sini aja. Itu. Tapi alhamdulillahnya, mudah-mudahan dia ditempatkan yang sebaik-baiknya. Ya, benar. Amin. Memang ya, takar penyakit iri dan dengkinya aku dapat sih dari kita dialog sama dia. Cuman ya, ambil baiknya dan buruknya. Yang aku bilang, terkadang mulut manusia bisa membunuh manusia tanpa harus menikam pakai pisau. Karena ketika manusia itu udah diserang secara kekurangannya, pasti kalau bukan mentalnya kuat, dia akan mati. Serius. Ya satu kayak entah. Makanya aku kadang Aku kayak dapat teroran gitu loh. Ya karena mereka ini loh, mereka ini nggak terima gitu. Dan kayak dia sudah dinyatakan keluarga di bagian lingkungan negatif makhluk-makhluk astral atau yang tak kasat mata gitu. Oke, kita cerita poin dulu ya. Kita ambil poinnya dulu. Ya. Lanjut tadi kayak terkadang mulut manusia itu bisa membunuh manusia tanpa harus menikam, memakai pisau gitu. Iya. Karena itulah ibaratnya kita bilang peribahasa, lidah itu lebih tajam. Iya, benar. Daripada pisau. Ya, gitu. Karena dari omongan aja kita bisa dibuat down atau kita bisa dibuat putus asa, nggak percaya diri. Ini udah kena omongan, kena secara fisik lagi. Itu terkadang manusia itu kena tekanan batin dari omongan. Ketika keputusasaannya masuk, udah kena ke fisik tuh. Tapi dia cukup kuat, yang ngerasain dia cukup kuat menahan dari dari awal dia menikah, mungkin menahan itu sampai dia memang betul-betul kita bilang udah habis, udah nggak kita tampung lagi lah. Makanya bang, aku dapat pelajaran kayak gini nih, cerita-cerita sama mereka nih, kayak aku tahu manusia itu kalau baik lebih dari malaikat, kalau jahat lebih dari iblis. Ya, makanya aku tahu itu gitu. Tentang itu ya kayak gini gitu. Kadang ceritanya tuh ya sakit-sakit semua gitu kan. Dan buat kalian ya, sifat iri dengki tolong dihilangkan gitu, karena akan menghancurkan diri. Kabur tua ya, hukum karma. Ya kadang juga sulit juga, kadang ada orang yang nggak mau bercerita, nggak mau nambahin beban yang pendengarnya. Tapi kadang kalau nggak mau cerita jadi busuk di dadanya gitu. Kenapa kok Anda rasa kali kok kamu merasa resah? Gelisah. Aku memang kalau ada di beberapa makhluk, jantungku udah kayak duk 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 duk. Permisi. Kamu dan apa keperluan kamu? Aku akan
kamu kenapa hadir? Apa golongan kamu yang kamu hadirkan lagi? Hah? Jadi ada sosok makhluk yang masuk ke Bang Awe. Kita nggak tahu tujuannya apa, tapi kayaknya Bang Awe berusaha menahan. Karena itu salah satu makhluk yang aku nampak tadi, itu beringas. Itu ganas karena dari sana tadi dia merasakan ini. Sini, oke guys, di sini mungkin wadah dari Ime terkena benturan. Oke. Soalnya tadi dia ada nyangkut ke aku gitu. Ya aku ngerasa kayak ketawa sombong dari salah satu makhluk di sini. Sombong kali, sumpah sombong yang ngeri kali. Mau pecah loh. Iya. Tapi memang Sombong pokoknya dia, ngeri kali. posisi di sini memang ngeri ya, daripada ngeri. di situ. Iya, benar kan? Di sini aku dicekam ini. Iya. Ini aku. Cuman Kayak ada yang ini loh. Apa tadi sosok itu secara medium ketemu dengan aku tuh kayak lebih ke apa kau gitu. Kayak sehebat lah gitu. mulutnya aja ketawa besar kali. Dia mulutnya tuh gitu, memanjang gitu. Iya, Kayak karet. Kayak karet. Itu aja tadi kakek Garung langsung ingin berhadapan sama dia gitu. Kok bertubi-tubi ya yang kayak ini? Oke, mungkin guys kita bisa ke sini. Mungkin kalian Oke, Rehan tolong lampu ini Han, tolong ke ujung. Kita pelan-pelan untuk beradaptasi dengan jalan atau lokasi ini. Ujung aja, ujung terus gitu. Nanti ada batasnya. Jadi kita betul tiba di posisi ini betul-betul nggak nyaman, situasi mengikat dan ingin mencelakai dari mereka. Rasa kewas-wasan kita sangat tinggi di posisi ini karena sisi kita yang suka was-was ini kayak korin-korin dari kita ini kayak ini deh. Banyak golongan sini. Kenapa, Me? Ya, ada sesuatu yang bisa kamu ini kan gitu. Nah, itu yang aku bilang tadi, aku kayak diteror-teror gitu. Ya, kalau jadi kayak kembali ke tadi. Terus kayak badanku tuh kayak ngembang gitu loh. Ya. Tuh, tadi ada yang sosok yang besar yang ingin apa ya? Ingin masuk gitu Ya, dengan jadi tadi Wan, amarahnya. pas ada makhluk yang masuk ke Wawan, Imi langsung ngomong ke aku, Bang, aku udah nggak kuat, Bang. Jadi aku coba pancing, sebelum kau sadar, hadirkan aja kalau masih kuat. Aku bilang gitu sama Imi kan. Cuman dalam kondisi ini bukan cuma satu makhluk yang mau masuk ke dia, bertabrakan. Jadi Imi ini yang dibuat direbut. Jadi Wadahnya direbut. Imi ini bingung, misalnya yang mana, dia mereka saling tarik-tarikan itu yang Belum lagi tadi cerita itu kan nguras itu, makanya gitu. aku bilang, cerita itu sangat menguras energinya Ime gitu. Kita itu kuras nih. Oke. Mungkin kita sepakat tak untuk tutup break. Boleh kita Kita break dulu, dan netralkan kita netralin diri. di beberapa tempat yang kita break. Boleh. Ini aku rasanya buas sekali gitu. Buas. Kau jangan siapa kau? Kau siapa? Kau kira gampang membunuh aku? Dua kali sini, cepat. Wah!